Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, salam untuk semua. Majukan pendidikan kita, maju bersama. Mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Mari wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa, agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tidak ada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar
bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama berjuang.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Assalamualaikum Bu, apakah Ibu memanggil Zahid? Waalaikumsalam. Iya Zahid, Ibu memanggil Zahid karena tadi Ibu dengar Zahid bertengkar ya sama Fatan. Iya Bu. Nah, itu kenapa Zahid? Masalahnya apa tadi? Karena Bu, Zahid kesal sama Fatan karena tidak piket Bu. Oh gitu ya masalahnya ya Nak. Wajarlah Zahid kesal sama marah ya karena Fatan tidak mau piket ya. Kalau Ibu di posisi Zahid, mungkin Ibu juga melakukan hal yang sama Nak. Iya Bu. Lalu, apa yang Zahid lakukan terhadap Fatan Nak? Zahid marah-marah dan maki-maki Fatan dan tanpa Zahid sadari, Zahid menggebrak meja. Gitu ya Nak. Zahid pasti ada alasannya kenapa melakukan hal tersebut, bukan? Iya Bu. Zahid capek piket sendiri, sedangkan Fatan dia bermain di luar. Ya wajar lah ya Nak ya kalau Zahid marah karena Zahid capek ya piket sendiri. Ibu menghargai tindakan Zahid yang tidak lebih buruk dari itu ya Nak ya, seperti memukul. Nah, kira-kira Zahid, tindakan Zahid tersebut apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Zahid langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut Zahid, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak Nak? Iya Bu. Jadi kalau menurut Zahid itu penting, keyakinan apa kira-kira yang harus Zahid lakukan ketika Zahid sedang marah Nak? Harus sabar Bu. Jadi Zahid bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang mau Zahid lakukan Nak untuk memperbaiki hal ini? Zahid harus sabar Bu dan tidak marah-marah lagi kepada Fatan. Dan kalau Fatan tidak piket lagi, saya akan mengadu kepada wali kelas. Terus Zahid perlu minta maaf tidak sama Fatan? Iya Bu.
Iya, tepat sekali tindakan yang akan Zahid lakukan. Ibu berharap kejadian ini tidak terulang lagi ya Zahid. Iya, Bu. Oke, sekarang Zahid sudah boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya Zahid. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SLB Al-Munawwarah, Ibu Idola Artisari SPDGR. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SLB Al-Munawwarah, Ibu Idri Heriani SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SLB Al-Munawwarah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, SLB Al-Munawwarah, dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Idola Artisari SPDGR. Salawat berikan salam yang tak bosan-bosannya marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, rangkaian acara kita untuk hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat yang akan dipimpin oleh Ibu Mutiara Gustina SPD. Kepada Ibu disilakan bertempat. Hadirin disilakan berdiri.
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Untuk kelancaran acara ibadah dewas berakhir, marilah kita mendengarkan lantunan doa dari Bapak Arif Samardi SPD. Kepada Bapak disilakan. Sebelum berdoa, marilah kita menundukkan kepala seraya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa atakarika rizqan thayyiban mubarakan. Allahumma innaka amarta bid-dunyai wa haita alaina nafsaka bil itijaba wa anta la tuhlifu wa adawa wa la tukazzibu ahdaka. Allahumma ma ahbata min khairin fa habbihu ilaina wa yassirhu lana wa ma karahta min sahrin fa karihu ilaina wa anjanibnahu wa katunzi anal islam ba'da is'ataina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Arif. Semoga dengan pembacaan doa tadi mengancari acara kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada acara selanjutnya. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SLB Al-Nawar yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kurikulum kita Indri Haryani SPD. Kepada Ibu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SLB Al-Munawwarah Kabupaten 50 Kota yang juga selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SLB Al-Munawwarah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dalam rangka diseminasi budaya positif SLB Al-Munawwarah yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dola selaku calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SLB Al-Munawwarah, marilah bersama-sama kita mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Dola. Semoga dengan ilmu dan berbagi praktik baiknya yang akan diberikan oleh Ibu Dola nantinya bisa sama-sama kita terapkan dan kita implementasikan di sekolah kita yang tercinta ini. Bersama-sama kita berkolaborasi demi mewujudkan budaya dan nilai positif di sekolah kita.
bersama-sama mewujudkan pemimpin pembelajaran demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Semoga kita bisa menjadi inisiator perubahan yang proaktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah kita. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Idola Artisari. Kepada Ibu disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah pagi ini kita ada dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi positif hari ini di sekolah kita yang tercinta ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Heriani yang sudah menggantikan peran saya sebagai kepala sekolah selama saya melakukan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB Al-Munawwaroh ya, yang merupakan kebanggaan saya. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini Bapak Ibu dapat tercerahkan, kemudian dapat membawa perubahan ke sekolah kita yang tercinta ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Apakah kita sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Kita mau bermain Abi dan Aku lagi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu depan. Nah, sudah dapat pasangan masing-masing Bapak Ibu. Sekarang perintahnya adalah kita bermain Abu dan Abi. Masing-masing Bapak dan Ibu memposisikan tangan seperti bersalaman, tetapi tidak bersentuhan. Jarakin kira-kira 10 cm Bapak Ibu. Oke. Nah, satu orang menjadi Abu dan satu orang menjadi Abi ya. Satu Abu, satu Abi. Sudah ditetapkan siapa yang Abi dan Abu? Kalau saya membilang Abi, berarti Abi yang menangkap tangan Abu. Kalau saya bilang Abu, berarti Abu yang menangkap tangan Abi. Perintahnya jelas Bapak Ibu? Apakah jelas perintahnya? Jelas. Jelas. Baik, apakah perlu kita contohkan terlebih dahulu? Ya. Baik, siap-siap. Abi. Sudah? Oke, bisa dimulai? Baik. Abi. Abu. Abu. Abi. Abi. Abu. Kamu nggak mau sendiri. Berarti belum fokus ya Bapak Ibu. Kita ulangi lagi. Abu. Abi. Abu. Abi. Abi. Abu. Abu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara kegiatan diseminasi budaya positif kita ini, baiknya kita bikin dulu kesepakatan untuk forum diseminasi kita ya Bapak Ibu. Kira-kira apa kesepakatan yang harus kita sepakati selama forum ini Bapak Ibu? Silakan Ibu Haji.
terbuka, ya, yang malu-malu terbuka. Baik, bisa ditulis mungkin Ibu Mutia. Berarti yang pertama itu adalah tidak malu-malu untuk berpendapat ya Bu Aci. Baik. Yang pertama adalah tidak malu-malu untuk berpendapat. Jadi semua kita itu terbuka hendaknya untuk berpendapat ya. Kemudian apalagi kira-kira kesepakatan kita ya Bu Mia? Fokus dan tidak boleh berbeda hati di dalam kelas. Baiklah, terima kasih Bu Mia. Yang kedua kesepakatannya adalah fokus dan HP di-silentkan. Baik, ada lagi kira-kira kesepakatan yang mau kita sepakati sebelum kita mulai diseminasi kita? Bagaimana dengan kebersihan ruangan kita nantinya Bapak Ibu? Ya, menjaga kebersihan ruangan. Jadi sampah nanti kita buang masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, cukup? Apakah cukup 3? Sepakat kita bersama Bapak Ibu? Sepakat, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini saya mau meminta persetujuan Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama, pemberian hukuman untuk mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak. Baiklah. Untuk yang kedua, pemberian hadiah memberikan prestasi murid. Pemberian hadiah atau reward itu meningkatkan prestasi murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Ada yang setuju? Yang setuju angkat tangan Bapak Ibu. Nah, yang setuju ada Ibu Ririn, Ibu Aci, Ibu Idris, sama Ibu Aca. Yang tidak setuju berarti Bu Mia, Pak Arif, sama Bu Mutia. Baik, kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Semuanya setuju? Setuju. Baiklah, kemudian untuk pertanyaan pemantik yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju? Bu Aci ada yang setuju? Setuju? Baiklah. Semoga ya Bapak Ibu setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu bisa tercerahkan dan mendapatkan jawaban yang terbaik nantinya ya Bapak Ibu. Baiklah, next Bu Mutia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apakah Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu apa tujuan pendidikan kita? Iya, buat siapa? Silakan dipakai mic, Bu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang baik. Masya Allah. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter yang baik. Dengan cara apa kira-kira Bapak Ibu? Kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu dan membentuk karakter yang baik itu dengan cara apa? Memberikan pendidikan yang baik dan benar. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntun. Bapak Ibu tahu apa itu menuntun? Iya, membimbing, memberikan arahan. Jadi yang selama ini terjadi, apakah Bapak Ibu menuntut atau menuntut anak? Kalau dilihat sejauh ini mungkin lebih banyak menuntut ya Bu. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang terjadi selama ini kita ternyata lebih banyak menuntut kepada anak daripada menuntun. Padahal untuk pendidikan tersebut kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kita memfasilitasi anak-anak kita untuk menemukan kodratnya sebagai manusia Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut anak kita untuk seperti ini atau seperti itu. Jadi
Sekarang Bapak Ibu sudah tahu tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita rubah lagi mindset kita bahwa dalam mendidik anak itu kita hanya berperan sebagai fasilitator, ya. Kita tidak bisa mengajarkan anak kamu harus seperti ini atau menuliskan bla 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 bla, tetapi kita hanya memfasilitasi anak. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya yang berpihak kepada murid tersebut. Oke, next. Baik, pada kegiatan ini kita santai saja ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah ajang sharing ya, karena saya sebagai CGP saya ditugaskan untuk mendiseminasikan budaya positif pada Bapak Ibu ya. Nah, harapan saya nanti hendaknya Bapak dan Ibu dapat menerapkannya di sekolah kita. Jadi sekarang ini kita akan belajar positif mindset, yaitu bagaimana caranya untuk berpikir positif ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah? Kira-kira apa itu budaya positif Bapak Ibu? Nilai-nilai baik, Masya Allah, bagus. Buat siapa lagi? Ada lagi yang bisa berpendapat apa itu budaya positif? Nilai-nilai baik ya. Kemudian nilai-nilai baik yang bagaimana Bapak Ibu? Ya. Keyakinan-keyakinan yang diterapkan. Keyakinan-keyakinan yang diterapkan, Masya Allah, bagus Bu Mia. Baiklah, kita lihat apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai tersebut itu harus yang berpihak kepada murid. Jadi ini intinya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang diterapkan di sekolah itu semuanya harus berpihak kepada murid ya. Nah, agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai konsep-konsep inti yang diperlukan, jadi guru yang baik itu harus bisa menciptakan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah ya. Nah, diantaranya itu adalah perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas yang mungkin semuanya Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas ya. Kemudian ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, di antara 7 konsep inti budaya positif ini kira-kira mana yang terasa asing bagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi ya. Baik, nanti kita akan belajar apa itu segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma belajar. Jadi, Bapak Ibu dalam membangun budaya positif, sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif. Kira-kira lingkungan yang positif itu yang seperti apa Bapak Ibu? Lingkungan yang membuat anak nyaman. Iya, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Kemudian, apakah nyaman saja cukup Bapak Ibu? Aman, nyaman, dan menyenangkan ya. Baik, kemudian disiplin juga sangat berkaitan. Baik, kemudian disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru kepada
murid. Nah, baik, sekarang kita main genggam tangan ya Bapak Ibu. Silakan digenggam tangannya. Ini permainannya adalah coba buka. Nah, Bapak Ibu, yang digenggaman tangan Bapak Ibu itu adalah hal yang paling berharga, ya. Jadi anggaplah yang digenggaman tangan Bapak Ibu itu adalah hal yang paling berharga yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tugasnya Bapak Ibu sesama teman nanti saling membujuk untuk membuka genggaman tangan tersebut ya. Jadi silakan lakukan berbagai macam cara Bapak Ibu agar kepala tangan tersebut atau genggaman tangan tersebut bisa terbuka ya. Lakukanlah berbagai cara, boleh menggelitik ya, Bapak Ibu boleh menggelitik, kemudian boleh membujuk, juga mencubit, mengancam, atau ya memberikan menggelitik jangan lagi ya Bumi ya. Ya, dia harus menghalalkan segala cara Bumi ya, agar genggaman tangan tersebut terbuka. Nah, Bapak Ibu sudah jelas perintahnya? Sudah jelas? Baik. Nah, silahkan Bapak Ibu main bujuk-bujukan ya. Bujuk diri sendiri Bu Iin ya. Bu Mutia sudah ditawari 1 duit tuh. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya, ada yang berhasil tadi untuk membuka genggaman tangan temannya? Tidak ada satupun yang bisa berhasil ya. Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu tidak berhasil membukanya? Kita tahu nih yang paling penting ya, Bu. Iya, itu yang paling penting ya Bu Aji, harga diri, kehormatan, apalagi? Kalau dibuka kamu kalah. Jatuh harga diri. Nah, jadi kira-kira yang menahan Bapak Ibu untuk tidak membuka tangan itu apa kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan ya. Terus ya, kontrol diri, Masya Allah. Jadi kontrol diri. Nah, kira-kira penting tidak kontrol diri itu bagi kita? Nah, gunanya apa kontrol itu Bapak Ibu? Kenapa penting? Untuk mengendalikan diri kita, yang benar sekali. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu bahwa kontrol diri itu penting bagi kita ya. Nah, sekarang terjadi pergeseran paradigma atau miskonsepsi teori kontrol, di mana ilusi bahwa guru bisa mengatur murid. Nah, ini gimana ini kira-kira Bapak Ibu? Guru bisa mengatur murid. Selama Bapak Ibu guru menjadi guru, apakah pernah itu? Kalau guru itu, apakah Bapak Ibu membenarkan guru bisa mengontrol murid? Tidak ya. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri. Ya, kita tidak bisa mengontrol murid. Kenapa Bapak Ibu kita tidak bisa mengontrol murid? Jadi penggerak. Nanti jadi pembela Peci, Ibu Peci? Iya, harus dari keinginan dia sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu menyuruh mereka membuat tugas, kalau mereka sendiri tidak mau membuat tugas, maka dikerjakan enggak itu tugasnya? Tidak. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu menyuruh mereka untuk membuat tugas, tetapi karena dari dalam dirinya tidak termotivasi untuk membuat tugas tersebut, maka tugasnya tidak akan dikerjakan. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak ya. Jadi dengan kita membuat orang merasa bersalah itu bukan berarti kita bisa menguatkan karakter seseorang. Nah, selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Gimana ini kira-kira? Penguatan positif, Bapak Ibu memberikan reward kepada anak yang Bapak Ibu kira mungkin berprestasi atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apakah itu efektif? Kira-kira gimana? Tidak. Bu Aci tidak, yang setuju? Kalau ada efektif. Kalau menurut Bapak Arif efektif, kenapa efektif Bapak Arif? Karena kalau anak dikasih reward, dia bisa untuk lebih semangat lagi untuk belajarnya. Bisa lebih semangat lagi ya Pak Arif ya dengan reward. Apakah ibu-ibu setuju dengan pendapat Pak Arif? Tidak. Baiklah. Mudah-mudahan nanti Pak Arif tercerahkan dan kembali kepada jalan yang benar ya Bapak Arif. Amin. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Tidak. Apakah selama menjadi guru Bapak Ibu pernah memaksakan kehendak kepada murid? Pernah? Pernah. Pernah atau tidak pernah Bapak Ibu? Pernah ya. Kita pernah memaksakan kehendak kita. Apa contohnya kira-kira itu? Memaksakan kehendak. Selama mengajar, apakah Bapak Ibu pernah menanyakan kepada murid di mana mereka yang nyaman untuk belajar? Atau lokasi, kondisi apa yang menyenangkan bagi mereka untuk belajar? Apakah pernah Bapak Ibu menanyakan hal tersebut kepada anak? Lain sekali-sekali. Nah, yang terjadi selama ini adalah kita gimana? Masuk kelas terus kita ajarkan apa yang menurut kita baik untuk murid, iya kan? Apakah kita pernah berkomunikasi dengan anak apa pembelajaran yang menyenangkan, gaya belajar apa yang disenanginya, minat apa yang diminatinya? Apakah pernah Bapak Ibu? Jarang mana? Jarang mana ya Bu Aci? Bu Indri gimana? Jarang juga, ya. Nah, baiklah. Jadi ini adalah stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon dan kepada teori kontrol. Jadi Bapak Ibu apakah tahu itu apa stimulus respon? Apa Bu Tia? Silakan dipakai mic-nya. Stimulus respon apa? Respon yang diterima dari lingkungan sekitar. Iya, respon yang diterima dari lingkungan sekitar bagus. Jadi stimulus respon itu adalah rangsangan dari luar, ya. Nah, di sini realitas di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda, ya. Setuju? Setuju. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benarkah Bapak Ibu? Iya. Iya. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya itu tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apakah Bapak Ibu kalau misalnya berkomunikasi dengan sesama teman atau dengan orang lain itu menghargai pendapat mereka atau malah memaksakan pendapat Bapak Ibu sendiri? Menghargai ya. Kita harus mengerti, oh berarti semua orang itu berhak untuk berpendapat. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita tidak boleh menjudge ya Bapak Ibu. Kita harus kalau yang sebelumnya itu mungkin yang terjadi kalau misalnya seseorang berbuat salah, langsung kita cat mereka itu adalah salah. Nah, sedangkan di teori kontrol apapun yang dilakukan oleh seseorang
baik itu benar atau salah itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya mereka berbuat seperti itu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Tidak, ya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu membenarkan guru bisa mengontrol murid? Tidak, ya. Jadi yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri, ya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kenapa Bapak Ibu kita tidak bisa mengontrol murid? Nanti jadi penerang. Nanti jadi pembedaan Ibu Pece? Iya, harus dari keinginan dia sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu menyuruh mereka membuat tugas, kalau mereka sendiri tidak mau membuat tugas, maka dikerjakan enggak itu tugasnya? Tidak. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu menyuruh mereka untuk membuat tugas, tetapi karena dari dalam dirinya tidak termotivasi untuk membuat tugas tersebut, maka tugasnya tidak akan dikerjakan. Benarkah seperti itu Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak, ya. Jadi dengan kita membuat orang merasa bersalah itu bukan berarti kita bisa menguatkan karakter seseorang. Nah, selanjutnya adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Gimana ini kira-kira? Penguatan positif, Bapak Ibu memberikan reward kepada anak yang Bapak Ibu kira mungkin berprestasi atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apakah itu efektif? Kira-kira gimana? Tidak. Bu Aci tidak, yang setuju? Kalau ada efektif. Kalau menurut Bapak Arif efektif, kenapa efektif Bapak Arif? Karena kalau anak dikasih reward, dia bisa untuk lebih semangat lagi untuk belajarnya. Bisa lebih semangat lagi, ya Pak Arif, ya, dengan reward. Apakah ibu-ibu setuju dengan pendapat Pak Arif? Tidak. Baiklah. Mudah-mudahan nanti Pak Arif tercerahkan dan kembali kepada jalan yang benar, ya Bapak Arif. Amin. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Tidak. Apakah selama menjadi guru Bapak Ibu pernah memaksakan kehendak kepada murid? Pernah? Pernah atau tidak pernah Bapak Ibu? Pernah, ya. Kita pernah memaksakan kehendak kita. Apa contohnya kira-kira itu? Memaksakan kehendak. Selama mengajar, apakah Bapak Ibu pernah menanyakan kepada murid di mana mereka yang nyaman untuk belajar? Menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Dan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu?
Ini berkualitas. Kalau dari diri saya sendiri, yang pertama, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Pastinya keluarga. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kejujuran, kepemimpinan, dan amanah. 3, pemimpin. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Bertanggung jawab. Masya Allah, siapa nanti yang dapat tarif ya? Insya Allah bertanggung jawab gitu. Apa pencapaian Anda yang saya sangat Anda banggakan? Pencapaian saya yang saya sangat banggakan bisa kuliah dengan uang saya sendiri. Masya Allah. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pasti guru. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana itu titik puncak hidup Anda. Wisuda dengan keluarga lengkap. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya tidak menyangka dalam hidup saya akan menjadi guru. Terima kasih. Kira-kira kebutuhan Kan adalah wali kelasnya Agus, dan Agus di sini anaknya sering minta bekal makan siang dengan paksa. Jika saya jadi kuliah, yang saya lakukan adalah kita tidak bisa menjudge seorang murid. Agus mungkin latar belakangnya atau di rumahnya bisa jadi dia mungkin orang tuanya berasal dari keluarga yang kurang, atau maksudnya kurang mampu, atau pekerjaan orang tuanya tidak seperti dengan keluarga lainnya yang bisa memberikan bekal makan siang untuk anaknya setiap pagi seperti itu. Dan bisa jadi juga Agus ini melihat temannya yang tiap hari dibawa bekal orang tuanya, bisa jadi membuat dirinya iri karena orang tuanya ini sangat menyayangi anaknya, dan Agus ini mungkin mendapatkan kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Ibu, yang pertanyaannya yaitu jika Anda menghadapi situasi seperti kuliah, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya menjadi kuliah, saya akan memanggil Agus secara pribadi tanpa ada orang lain satupun dan menanyakan kepada Agus apa alasan dia melakukan hal tersebut gitu. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Yang pertama itu bisa saja karena Agus kan ini bekal makan siang, bisa saja dia tidak punya uang untuk membeli makan siang, kemudian bisa saja dia tidak disiapkan oleh orang tuanya dari rumah bekal makan siang, mungkin bisa saja dari segi kesibukan orang tua atau dari segi ekonomi orang tuanya gitu. Sekian, terima kasih. Menurut saya yang pertama yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang kelima, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Serta yang terakhir, yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya, baik. Terima kasih Bu Mutia. Silakan diberi aplaus dulu untuk Bu Mutia, Bapak Ibu. Harus tahu dulu peraturan kelas atau peraturan sekolah kita itu apa. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah.
Kemudian apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kemudian langkah yang kedua tadi apa Ibu? Ini bahasanya itu gimana Bu, Bapak? Negatif atau positif? Negatif. Jadi tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh membuang sampah sembarangan di sekolah. Nah, langkah yang kedua kita mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, langkah yang kedua itu gimana? Kalimat tidak boleh datang terlambat kita ubah jadi apa? Datang tepat waktu ke sekolah, ya. Datang tepat waktu ke sekolah. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Menyarikan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Menyarikan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan. Nah, misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Kira-kira itu nilai kebajikan apa yang terdapat pada datang tepat waktu ke sekolah? Disiplin, ya. Berarti langkah yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikannya yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas, berarti di disiplin. Kemudian apa lagi? Dengan datang tepat waktu itu apakah hanya disiplin dan kebajikannya Bapak Ibu? Menghargai sesama teman? Apakah kita menghargai orang lain yang sudah datang lebih awal? Iya. Kemudian apa lagi? Dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Keindahan, ya. Keindahan, nilai-nilai kebajikan apa lagi? Kerapian, kebersihan, ya. Ada nilai estetika di situ ya. Nah, kemudian untuk yang langkah yang keempat, kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kira-kira gambaran perilaku ini seperti apa? Ya, ya, kita harus menjalankan nilai-nilai keyakinan dan kebajikan yang sudah kita sepakati. Kemudian untuk yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, ini kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa nanti? Ya, peran guru apa? Menjadi fasilitator. Kemudian untuk murid apa? Nah, apa peran guru? Apa peran murid? Apakah cuma peran guru dan murid saja yang perlu kita bahas, diskusikan Bapak Ibu? Tidak. Jadi semua peran warga sekolah itu harus kita diskusikan ya. Kemudian untuk langkah yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah ini penting? Ya, kita harus mengadakan refleksi setiap beberapa waktu itu. Kira-kira kita harus melakukan refleksi semester atau satu kali dalam seminggu kan, satu kali dalam sebulan, satu kali dalam bulan, atau satu kali setahun? Tergantung apa wajib. Tergantung keadaan Bapak itu kapan melakukan refleksi. Kapan kira-kira keyakinan kelas ini bisa dievaluasi? Sekali satu bulan. Ya, itu tergantung dari Bapak Ibu masing-masing ya. Baiklah.
agar murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.